Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Departemen Education FOSE Unsud tahun 2021 akan menyampaikan tentang bagaimana sebenarnya hakikatnya manusia dan fitrahnya uang. Sebelum lanjut ke materi, bagi teman-teman dapat menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan info terkini tentang ekonomi Islam lainnya. Ya, materi yang pertama akan disampaikan oleh Uktina Rindu. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Ahina Mufid untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya hakikatnya manusia dan fitrahnya terhadap uang dalam Islam. Allah telah menciptakan semua makhluk hidup berdasarkan fitrahnya. Tetapi fitrah Allah terhadap manusia berupa potensi dan kreativitas yang dapat membangun, yang kemudian mempunyai kemungkinan untuk berkembang dan meningkat sehingga dapat melampaui kemampuan fisiknya. Dalam Quran surat At-Tin ayat 4, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Ayat tersebut bertujuan untuk menjelaskan agar manusia dalam melakukan aktivitas kehidupan di muka bumi dapat dengan baik. Di sini manusia dapat mengikatkan dirinya satu sama lain untuk saling terikat, saling membantu, dan saling tergantung, sehingga manusia berada dalam fitrahnya yang benar. Demikian yang dikatakan oleh Abdul Majid dan kawan-kawan. Menurut Ahmad Zayadi, fitrah manusia secara umum terbagi menjadi 3 bagian yang mempunyai keterkaitan di antara ketiganya. Fitrah yang dimaksud pada intinya secara umum atau secara general meliputi 3 hal, yaitu fitrah jasmani berupa aspek biologis manusia, fitrah rohani berupa aspek psikis manusia, dan fitrah nafs yaitu gabungan fitrah jasmani dan rohani meliputi aspek psikis dan fisik manusia. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Uktina Aul. Silahkan Aul. Baik, terima kasih Rindu. Dalam Islam, perilaku manusia di setiap aspek kehidupannya termasuk ekonomi selalu dipandu oleh Allah SWT melalui Al-Quran dan Sunnah, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan penggunaan uang. Dalam fikih Islam, istilah uang bisa disebut dengan nukut atau saman. Secara umum, uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang atau jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Nukut adalah suatu satuan standar harga barang dan jasa dan nilai jasa, pelayanan, dan upah yang diterima sebagai alat pembayaran di masyarakat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Salma. Oke, terima kasih Aul. Selanjutnya, konsep uang. Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, bukan kapital. Sedangkan uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara interchangeability atau bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan sebagai kapital. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad. Silahkan. Terima kasih Salma. Ya, para ahli dalam perekonomian Islam mengakui manfaat uang sebagai media pertukaran. Nabi Muhammad SAW sendiri menyukai penggunaan uang dibandingkan penukaran barang dengan barang. Pelarangan atas riba al-fadl dalam Islam adalah langkah menuju transisi ke suatu perekonomian uang dan juga suatu upaya yang diarahkan untuk membuat transaksi barter bersifat rasional dan bebas dari elemen ketidakadilan dan serta eksploitasi. Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat ukur, bukan suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksud untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar atau barter. Karena dalam sistem barter ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai riba al-fadl yang dilarang dalam Islam. Ya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Uktina Diana. Silakan. Baik, terima kasih Mufid. Selanjutnya ada sifat uang dalam ekonomi Islam. Uang dalam ekonomi Islam adalah sesuatu yang bersifat flow konsep, bukan stok konsep. Uang harus selalu mengalir.
beredar di kalangan masyarakat dalam kehidupan ekonomi. Karena uang itu adalah public goods, tidak mengendap menjadi milik pribadi dalam bentuk private goods. Teori ekonomi Islam ini agaknya sejalan dengan teori Irving Fisher yang mengemukakan bahwa semakin cepat perputaran uang, maka semakin besar income yang diperoleh. Untuk itu, Islam menolak stok konsep yang menyatakan bahwa uang adalah salah satu cara untuk menyimpan harta kekayaan atau stock of wealth. Ya, selanjutnya akan disampaikan kepada Priscil. Baik, terima kasih Uhtina Diana. Selanjutnya, kekayaan atau capital adalah private goods, yaitu benda-benda milik pribadi yang hanya beredar pada individu tertentu saja. Sedangkan uang merupakan public goods, yaitu benda-benda yang dimiliki oleh semua orang dan harus beredar pada semua orang. Ulama Al-Ghazali sangat mengecam tindakan seseorang yang menimbun uang karena akan menyusahkan masyarakat. Menurut Mutaifin tahun 2018, uang adalah alat tukar. Apabila alat tukar ini ditimbun, maka akan menyebabkan berkurangnya keberadaan alat tukar di tengah-tengah masyarakat, padahal mereka sangat membutuhkannya. Akibatnya, roda pertukaran dan perekonomian akan terhambat dan tersendat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Uhtina Amanda. Baik, terima kasih untuk Priscil. Jadi kesimpulannya, uang juga berperan dalam arti religius yang terletak pada realita bahwa dalam Islam, uang bisa digunakan untuk menghitung beberapa ketentuan agama seperti nisab dan kadar zakat, ukuran minimal mahar, kafarah atau denda, nisab potong tangan bagi pencuri, diat, disyah, dan lainnya dengan tepat. Selain itu, Islam melarang jual beli dan hutang piutang dengan cara ribawi dan menimbun uang dan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Sekian, untuk selanjutnya saya kembalikan pada MC. Ya, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.